tampil, dia nggak sadar kalau dia tampil orang nggak nyaman melihatnya. Dia baca doa, bismika Allahumma ya bismika. Tahu-tahu acara selesai dan baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau antum bilang, iya Pak Happy, kenapa bisa kayak gitu? Kesalahan bukan di audiens, kesalahan ada di kita. Maka the great speaker, pembicara yang hebat itu adalah pembicara yang berkarakter dan harus mengesankan di 1 menit pertama. Ana ulangi ya. Pembicara yang hebat itu adalah pembicara dan dia mengesankan di 1 menit pertama. Paham tuh? Maka hari ini melalui 1 titik speak with power. You harus bicara dengan power hari ini. Dan hari ini tak selamanya Anda yang bicara. I choose one of you to come here. Ana akhtaru wahidan minkum. Saya pilih satu di antara Anda. Please maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai Ana ya Allah. Pasti antum bilang, gak mungkin dia nunjuk kita. Dia kan baru kali ini ke sini. Dia kan gak tahu kita. Ya, Ana gak tahu antum. Tapi Ana menggunakan satu alat ini. Tahun 2008 kami datang ke sini. Anak-anak ICN banyak yang takut dengan alat ini. Antum tahu apa? Ini alat. Tenang dulu. Mulai nih Zat. Udah mulai ada yang baca ayat kursi juga di sini ya. Maksudnya ada titik warna merah biru. Anak-anak Gajah Mada di Jogja, mereka takut dengan alat ini. 500 peserta semuanya fokus ke depan, tak ada yang menunduk. Gara-gara saya satu klikan seperti ini, dan laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Insya Allah no one sleepy kalau udah buka topik yang ini. Bismillah, 5. Antum masih bilang, Pak Happy kan belum nyampein materi, kenapa tiba-tiba praktek? Terserah saya kan yang bicara hari ini ya. 5. Lihat di bajunya, ketika ada titik merah atau di kerudungnya, please kan. Dengan ikhlas terus dimaju ke depan dan pegang di mikrofon. 4. 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 2. Anak temukan orang. Iya berada belakang, yang belakang. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Yang kasihan yang belakang. Bukan anak katanya yang belakang. Anda di 5 menit pertama sudah terhipno gara-gara dengan satu alat ini. Jadilah pembicara mengesankan di 5 menit pertama berarti. Speak with power. Maka hari ini melalui frekuensi 102,7 suara antum akan direkod dengan satu alat ini melalui software yang sudah kita siapkan. 102,7 dilingkan ke Mbak Vera yang ada di area Istana Bogor. Mereka standby dari jam 7.30 dan hari ini suara antum akan didengarkan oleh ribuan orang di luar sana people. Saya minta you fokus hari ini. Ketika saya minta you show your vokal, angkat vokalmu di atas 80%. Ketika Anda minta you applause-mu harus di atas vokalnya 80%. Dan kita mulai segmen pertama hari ini. Standby, duduk dengan manis dan tutup your notebook, close your notebook please. 3. Ada tulisan menarik di sini. Are you ready? Ketika anak tanya are you ready, jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Aku pengen melihat nih, anak pengen melihat antum nih cara ngomongnya kak. Hanya 2 kata. Yes sir. Dari situ akan nampak karakter antum, vokalnya, bahasa tubuhnya. Siap ya kak ya? Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Hai, nak, suaramu hanya 30% loh nak di sini. Great speaker, up your vocal. Siap ya? Are you ready? Yes sir. 2 senjata pembicara yang hebat itu adalah smile face and smile voice. Kalau antum bicara yang sambil tersenyum, itu indah dipandang mata. Tapi antum berdakwah dan tidak ada smiling, gak enak dipandang manusia. Antum berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penceramah loh di sini. Tolong ya semuanya dengerin ya. Semuanya sehat ya? Dia aja gak sehat loh. Tolong ya semuanya semangat ya. Saya mau ngomong di sini. Dia aja gak semangat kan? Bisakah antum ketika berdakwah di 5 menit pertama antum mengesankan? Karena antum mentransferkan energi bahasa tubuh antum kepada mereka.
dan kita merasakan aura positif dari seorang pembicara hari ini. Simpan semua masalahmu di luar sana, tapi ketika antum masuk, semua start from zero. Antum kosong, and show you smiling. Assalamualaikum, saya bangga ketemu antum hari ini. Indah loh kan? Itu smile face. What is smile voice? Pak Epi, kalau smile voice apa? Anda baru dengar smile voice. Smile voice itu, orang di luar sana akan mengatakan, itu Epi Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Walaupun kita nggak lihat makhluknya. Smile face, smile voice, jadi dua senjata untuk dai yang hebat dan berkarakter. Are you ready? Yes, sir. Walaupun antum pakai masker, anak tahu antum lagi tersenyum. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Yang ikhlas ya senyumnya ya. Are you ready? Yes, sir. I love it. Yang kedua, ini dia Bible. Pegang mikrofonnya kak. Ada dua ya. Oh ini aja apa? Pegang mikrofonnya kak. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana kak? Dari Jakarta. Kasih mikrofon ke sampingnya. Kasih ke sampingnya lagi. Kasih ke sampingnya lagi. Kasih ke belakang. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke dia. Balik lagi ke anti. Pegang mikrofonnya. You katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya kawan. Kau pakai namamu. Itu contoh nak cantik. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. It's my name. Katakan. Silakan. Yes, you punya nama pastinya kah? Oke, katakan. Assalamualaikum, saya Amanda dari Tangerang. Amanda Tangerang, thank you. Abang tahu, pasti yang putar bilang, Allahu Akbar kita. Public speaking mah nggak selamanya pembicara yang ngomong kak. You harus belajar bicara. Pegang mikrofon, you pasti akan mengatakan, wah ini giliran saya bicara. Maksudnya kasihkan ke belakangnya. Kasih ke belakangnya kak? Kasih ke belakangnya. Pegang mikrofonnya. Like this kak? Baca. Setiap karakter pembicara itu unik. Ulangi nak. Setiap karakter pembicara itu unik. Agak pelan lagi dan perkata. Jangan buru-buru. 3, 2, go. Setiap karakter pembicara itu unik. Yang ketiga saya suka cara bacanya. Tepuk tangan buat kita hari ini. Good. Setiap karakter pembicara itu unik nak. Setiap karakter public speaker itu unik. Setiap dai yang bicara itu unik dan karakternya tidak mungkin sama. Gaya bicaranya tidak mungkin sama. Presiden Soekarno bicaranya menggunakan style high voice. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. High voice-nya dapat banget. Agim, tahu Agim? Agim bicaranya dengan soft voice. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai sesama, tapi dia lupa dengan Allah ya. Betul apa tidak ya? Soft voice. Tidak mungkin Soekarno bicaranya seperti Agim. Berikan aku 10 pemuda. Setiap karakter dai unik dan tidak mungkin sama. Dengan apa dia bicara? Dengan karakternya masing-masing. Apakah antum orang otak kanan yang keluar ketika bicara? Apakah dai yang otak kirinya keluar saat bicara? Atau limbik kanannya? Atau limbik kirinya yang bicara? Dan Anda bisa paham karakter antum hari ini. Antum otak kanan? Atau antum otak kiri? Atau limbik kanan? Atau limbik kiri? Dia ditanya, Pak Happy tahu dari mana karakter kami? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai, yang lagi menunduk langsung astagfirullahaladzim. Berarti apa? Kenapa Insan Cendekia Madani hadir hari ini bersama antum dalam segmen public speaking sebelum kami menuju ke Cirebon hari ini? People, karena antum hari ini hadir, please. Tidak sekedar duduk, tapi antum harus bertajam pada bidang antum masing-masing. Putra, ini gambar apa nak?
Suaramu 30%. Gambar apa? Silet. Janganlah kau marah, kawan. Tenang. Silet ini lahu mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet apa? Nempel di kulit dikit aja langsung dia terluka, kawan. Tapi dia punya kekurangan. Silet ini kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Serpong ini ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu, apa bang yang kau lakukan? Aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai urusan. Itu silet kan? Dia pertajam pada bidangnya. Ada silet, ada lagi yang satu ini. Putri. Ini gambar apa? Apa mah? Kenapa? Semangat kali kau ini ya. Putri gambar apa? Kapak. Lahu mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Kalau ada santri di luar sana di pesantren melanggar aturan, melanggar disiplin di pondok, biasanya hukumannya dibotak. Dan saya belum pernah dengar ada santri di pesantren dan dibotak pakai kapak. Maksudnya apa Pak Hebi? Please Kak, sebelum menuju ke segmen 2, you semua pertajam pada bidangnya masing-masing. Saya akan minta, Anda semua termasuk orang yang semangat Kak, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Ini tangan anak-anak UI 2000 orang berkumpul di satu titik. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami sengaja datang jauh-jauh dari Padang Pak kumpul Pak Chandra ini. Kami ingin tahu Pak Hebi, kira-kira karakterku ini di mana Pak Chandra? Datang dari kampus Sumatera Utara. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin tahu Pak Chandra, aku ini dari Medan, orang Batak aku ini. Aku mau tanya kira-kira aku ini otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Terus sengaja datang nih Pak Chandra. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit brother. Hanya untuk mencari karakternya. Materinya bukan smart public speaking. Mereka menentukan karakternya sebelum menuju ke segmen itu. Dengan cara apa? Dengan mengangkat kedua tangan. Siap ya nak ya? Jangan sampai gagal ya nak ya. Gagal maju ke depan. Dalam hitungan 3 mundur, Anda angkat kedua tangannya dan menunjukkan filosofi seorang speaker. Dia adalah generasi ICM yang bicaranya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai kan? 3, 2, ia mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Ia mengangkat kedua tangannya yang kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai. Jangan salah ya nak ya. Mulai. Ketika saya bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, fokus nak, tutup, tutup, buka, salah maju ke depan ya, tutup, buka, tutup, 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 please kak, pelan kak, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Kayak gini kak, tanpa suara. Siap kak? Jangan sampai gagal di segmen ini. Anak-anak UI, mereka kumpul di satu titik setelah itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan applausive noting. Karena public speaker yang hebat identik dengan applause. Kalau dia menjadi pembicara yang hebat, pasti akan mendapatkan applause dari jamaahnya, dari audiensnya. Dan mereka suka dengan itu. Kita mulai ya. Fokus people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir lah ya. Selamat maju ke depan ya kak ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya dari tadi. Fokus banget ya Allah, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Tuh pesan Arif. Ini baru mau khotbah udah setengah jam kita ini. People, Ismi Hebi Chandra, anak asli Tasikmalaya, belajar banyak tentang dunia bicara. Salah satunya adalah, tangannya saya udah. Anak khawatir nanti sampai asrama kayak gini kan. Udah. Di mana-mana tuh satu kali pasti kayak gitu. Masih kayak gini gitu ya. Tenang, udah. Ngobrol sama anak ICM harus kayak gini, dibikin enjoy dulu. Ismi Hebi Chandra.
Teman-teman di sini banyak kali kawan kita di sini mereka manggil anak Pak Happy. Gak ada lagi pertanyaan tentang ini ya kak ya. Ustaz Afwan, apa nama antum Happy Ustaz? Kenapa nama anak Happy? Karena anak waktu lahir dulu tidak menangis. Jadi pas brojol ada langsung tertawa kawan. Bukan anak Happy ya sampai hari ini kan. Antum tanya lagi, Pak Happy belajar banyak tentang zona bicara di mana? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai sekian tahun lamanya. Bait-bait audio ini yang membuat anak selalu bergerak dan belajar bicara. Kemanapun anak pergi, anak bawa alam pesantren ini kawan. Kemanapun anak pergi, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Kuala Lumpur, anak katakan kalau kami terlahir dari alam pesantren ini. Kemanapun anak pergi, berdakwah, bersyiar, kami katakan kalau saya pernah minum air di tempat ini, menginjakkan kaki di tanah ini, dan kami katakan kalau aku pernah menghirup udara di alam ini. Dan semua jadi saksi. Selama kita sam'an wa ta'atan terhadap alam pesantren, Allah yang akan memberikan feedbacknya ad'afan wa du'afa. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Antum pun sama. Suatu saat antum seperti sang Raja Wali, kempakkan sayapmu dan dia akan terlahir dari rahim ijaya milik itu. Suatu saat antum pun akan menjadi seorang dai, pembicara yang berkarakter. Antum terlahir dari alam insan cendekia madari ini, dan antum pun bawa alam ini kemanapun anak pergi. Tepuk tangan buat antum semua hari ini. Karena apa? Masyarakat menunggu antum, santri yang dirindukan. Antum sangat dirindukan oleh mereka. Mereka sangat menunggu antum ketika tampil menjadi insan yang mempesona saat berdakwah, dan itu dirindukan oleh orang-orang sekitar antum. Keluar dari Gogor tahun 2007, Qadarullah tahun 2008, belajar banyak tentang dunia public speaking bersama Mas Tantowiah dari Tantowiah Public Speaking School, dan kami berkiprah di Istana Bogor dan Istana Merdeka dari tahun 2008. Antum saat di rumah dulu pasti pernah mendengar ada audio muncul setiap tanggal 17 Agustus di announce ke seluruh TV nasional, dan pasti pernah muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia, kehormatan hadirin dimohon berdiri. Antum pernah dengar suara itu? Anak belajar banyak tentang dunia bicara. Kenapa ketika kita bicara kayak gitu, Anak masih ingat banget kawan. Ternyata bicara itu harus berkata. Antum pemegang mikrofon yang terakhir barusan, kenapa Anak minta ulang-ulang? Karena kalau bicara kita terlalu buru-buru, tidak enak didengarnya. Maka bicara itu berkata. Antum berdakwah, ingat kak, dari mulai opening, antum berkata ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, jadi gini ya, saya itu kan dari ICM ya, dari Serpong ya, jadi saya itu orang nggak bakal ikuti irama kita berkata. Fahim tuh? Keluar dari zona istana. Hari itu kita bergabung bersama trainer public speaking di Indonesia, dan kita diberi amanah. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan namanya voice over. Belajar tentang vokal, salah satunya adalah dengan para voice over talent. Karena public speaking, berdakwah harus identik dengan vokal. Tidak mungkin antum ngomong tanpa vokal. Apa ada antum ketika tampil ke depan, diam aja, menghentikan cipta, nggak ngomong-ngomong. Butuh vokal. Apapun vokalnya. Pak Happy, apaan Ustadz? Wallahi Ustadz, Anak nggak suka Ustadz kalau ngomong ke depan. Ustadz tahu nggak, kalau Anak ke depan itu terjadi gempa 8,9 sekali Ustadz. Udah vokal Anak cempreng Pak Happy, udah nggak enak banget didengarnya. Nah, apapun jenis vokalmu, itu anugerah dari Allah. Antum datang ke Sentul tiap hari Rabu sore, di situ kumpul 12 orang lebih. Itu public speaking dihususkan untuk orang-orang cempreng. Namanya public speaking for cempreng community. Semua kumpul di situ. Kenapa? Mereka ingin belajar. Salah satunya adalah dunia voice. Dan kita bergabung salah satunya dengan channel yang satu ini, people. Antum pasti pernah melihat tayangan ini dan muncul bumper ini setiap pergantian acara. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda.
TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu vokal, Kak. Voice over kami yang berkiprah sekian tahun lamanya, kami jadikan itu referensi dalam dakwah kami. Ketika menceritakan tentang sirah nabawiyah, menceritakan tentang histori Nabi, dan saya menceritakannya benar-benar dari hati, dari keluar vokalnya pun dari hati. Di mana kami belajar itu? Salah satunya bersama orang-orang ini, Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Ustaz Agung Izuhab. Setiap hari siang pasti antum pernah mendengar ada acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap ahad siang dari jam 1 jam sampai jam 3 sore bersama Damai Indonesiaku di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Di sini pernah Damai Indonesiaku kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Ya setia. Dan kita voice overnya, tapi nggak live Ustaz, hanya di back recording hari itu. Salah satunya ini juga. Bagus, cek dulu audionya kalau jangan lupa. Aman. Di Trans TV kita bergabung dengan channel yang satu ini. Antum pasti pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tapi bukan berarti antum nanti berdakwah dan ngomongnya kayak gitu. Itu salah satu bahwa saja, oh iya public speaking luas ya. Bukan hanya ceramah. Voice over, master of ceremony adalah part dalam public speaking. Antum hari ini hadir, Anda yakin banyak di antara antum, oh Pak Happy Anda suka loh ngetek vokal kayak gitu. Boleh nggak nanti kami belajar? Ahlan wa sahlan. Kenapa ICM hari ini hadir bersama acara ini? Retorika dakwah bisa masuk kemanapun. Ceramah, begitu juga voice. Kalau udah ke Trans TV, pasti ada ke sampingnya. Apa ini? Setiap pagi, setiap kau disiapkan sarapan sama ibu itu, pasti kau disiapkan sarapan sambil mendengarkan atau melihat tayangan yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini di Hazanah kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebentar belum selesai. Itu namanya Hazanah. Terakhir Kak. Ternyata metode dakwah yang kontemporer itu dimixkan Kak. Antara dunia public speaking, dunia vokal, dunia voice itu benar-benar digabungkan menjadi satu kekuatan bagi kami. Salah satunya ketika gabung menjadi double. Jangan kira ini hanya dunia broadcasting. Broadcasting adalah media dakwah. Menjadi apa kami mengisi film? Salah satunya kita mengisi film, mengisi suara di perfilman ini. Kita ngisi suara di Jodha Akbar, Abadi Kejayaan, dan Mahadewa, dan terakhir di filmnya Mahabharata. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya? Aduh, ICM banget ada yang gini nih. Lagi nunggu sebentar, napas dulu. You pasti pernah dengar ada channel ini. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Makassar bertanya, Pak Chandra, aku tanya satu hal. Itu suaramu kayak gitu, apakah sehari-hari kau bicara kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Sekarang ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Takut atau nanti kasirnya. Udah 11:30 Sat. Antum masih semangat? Lanjut nggak? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Oke. Anak kaget Ustaz, 11:30 ya. Masya Allah. Lanjut brother. Bismillah. Sekarang ketika sudah kami combine satu topik ini, saatnya antum sekarang yang bicara. Tadi yang tampil ke depan adalah MC-nya hari ini. Dan Anda mohon dengan sangat people,
Ketika ada tulisan speak with power, berarti saatnya antum mengatakan redaksi ini. Apa? Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Anda nggak bakal menjelaskan apa itu public speaking, apa ciri-ciri public speaking kayak gimana, syaratnya kayak gimana, antum udah tahu itu. Tapi yang harus Anda tembak adalah inner, ruhul mutakallim, inner of speaker. Bahwa antum yang hadir hari ini, please save quote ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Say together, wahid isnani salasa. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau antum ketika diminta untuk berdakwah dan antum bicara, yang penting anak dakwah, pasti nggak beres dakwahnya. Materi hari ini tak didakwah anak-anakku, berarti dakwah itu penting, jangan yang penting dakwah. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Semua bisa masuk kemana-mana. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Maka hari ini 2 jam bersama Insan Cendekia Madani memberikan ruang bagi kita bahwa skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara Anda. Apakah itu audiens, jamaah, konsumen, atau customer? Antum bilang kepada anak, Pak Happy, Afwan, kayaknya ini bukan materi Ana Ustaz. Materi public speaking itu kan tampil ke depan, jujur Pak Happy, Ana masih gak mau tampil ke depan. Cita-cita saya gak mau jadi MC seperti Anda Pak Happy. Cita-cita saya apalagi dai ke depannya Allah Ustaz. Anak masih belajar lagi Pak Chandra. You katakan, Pak Happy, cukup saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga butuh bicara. Sebulan sekali sebelum pandemi, di Jakarta Convention Center, itu ada materi grand seminar public speaking diperuntukkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Apa mereka muhadharah di situ? Apa ibu rumah tangga ngomong di depan suaminya pakai gaya MC? Mohon dengan hormat kepada suamiku tercinta, kami berikan kopi untukmu. Resmi banget di rumah kalau kayak gitu kan? Enggak. Maksudnya apa? Hai nak, you kaum ummahat an-nisaiyah, you harus tahu nak, you akan bicara depan buah hatinya masing-masing. Ketika seorang ibu dia berkata, nah, sini sayang. Smile face, smile voice. Nah, sini sayang. Anak itu teriak di Jakarta Convention Center, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah bicara dengan 3 kata itu. Nah, sini sayang, hanya 3 kata loh nak, tapi dapat banget feel-nya. Di eye contact depan anaknya, kotak mata. Nah, lihat kan? Smile face, smile voice. Sini sayang. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini sayang. Antum pilih yang mana? Pertama apa yang kedua? Antum sudah kepo, oh iya benar juga ya. Ibu rumah tangga pun butuh bicara. Antum bilang lagi yang putra, Pak Happy, Afwan ya, saya ingin jadi pemain sepak bola, kayaknya itu public speaking gak butuh deh. Siapa bilang? Public speaking Asian Games 2018. Para soccer timnas kita briefing public speakingnya. Seorang Evan Dimas sebelum menggolkan bola ke gawang, 2 jam sebelum masuk ke area lapangan hijau, di ruang ganti di briefing public speakingnya. Apakah dia ceramah dulu di lapangan hijau? Pakai peci gitu ya. Assalamualaikum. Ini pentingnya sepak bola. Enggak. Maksudnya apa? Ketika seorang pencetak gol, Evan Dimas dia membawa bola, menggiring bola, dan dia menendangkan bola ke gawang. Ketika bola itu masuk dia ke gawang, maka dia akan teriak apa? Gol. Teriak apa? Gol. Dia akan teriak gol. Bahasa tubuh dia itu kita tatar hampir 2 jam. Power vokal dia harus di atas 80%. Gol! Dia harus eye contact dengan lawan tandingnya. Lawan tandingnya dikatakan gol! Smile face, smile voice. Part dalam public speaking. Apa antum pernah melihat di pencetak gol dia nggak teriak gol gitu biasa aja. Pas bola masuk ke gawang, dan dia bilang, tuh, gol kan? Gitu ya. Enak banget kan? Gimana teman-teman gol? Gol! Enak banget kan? Antum bikin, benar juga ya. Antum mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha yang dakwahnya powerful. Karena antum terlahir dari alam ICM ini. Antum mau jadi apa? Saya mau jadi kayak Pak Happy MC. MC apalagi kamu butuh bicara. Nah, Pak Happy, kalau saya mau jadi dokter, kayaknya public speaking gak butuh deh. Siapa bilang? Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Di Fatmawati,
Kita briefing dokternya biar bicaranya mengesankan di depan pasiennya. Betul nggak? Apakah ada yang sakit datang ke dokter? Dok, aku sakit dok. Terus gak ngomong apa-apa dokternya? Cukup ya? Takut semua pasiennya. Dari situ, oh iya. Jadi public speaking dibutuhkan untuk semua profesi, people. Mainkan gaya bicaramu saat depan umum atau saat bicara depan